tidak disepakati oleh kepala sekolah untuk hadir di tempat ini bersama Bu Endang, beliau pelaku mengajar juga di SMK Visual nanti, dan mendampingi Pak Kapolri dan beberapa program calon gubernur. Dan saya sendiri Pak Roy yang sudah mengajar di SMA di Kesenian. Setelah saya sukses untuk mendampingi rekan kita Ibu Ipa, dan saya juga terima kasih kepada Pak Uji yang sudah beberapa kali ini kita hadir di sekolah ini. Dan ini adalah satu momen yang istimewa karena ini adalah salah satu bagian pembelajaran dari rekan calon guru penggerak. Dan di pembelajaran ini tidak hanya terfokus, nanti ada tidak lanjutnya Bapak Ibu, yaitu refleksi dari visi sekolah. Saya juga belum tahu apakah visi sekolah ini sudah dibuat sejak kapan, ya. Apakah sudah relevan dengan penerapan 3M di tahun ini. Nah, visi ini nanti rekan kita Ibu Rifa akan juga menyampaikan visinya beliau selaku calon guru penggerak. Apakah sudah selaras tidak dengan visi sekolah? Kalaupun nanti ada hal yang perlu dirasakan dari refleksi itu, ada satu perubahan karena di kurikulum Merdeka ini hendaknya visi sekolah itu sudah mulai berfokus pada peserta didik. Ya, kalau mereka ini disiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan, sehingga mereka diharapkan bisa membawa status sekolah itu jauh lebih maju dengan membuat visi. Dasar yang mereka buat tidak hanya sekedar menulis kata, tapi dari angket yang sudah disebarkan ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang tahu kondisi siswa dan kondisi sekolah saat ini. Makanya kita disampaikan Bapak Ibu di sekolah ini ingin siswa yang bagaimana, ingin sekolah yang bagaimana. Itu apakah visi yang selama ini ada di sekolah ini sudah relevan dari kurikulum Merdeka? Dan itu nanti kalau kita tindak lanjuti, nanti silakan stakeholder yang di sini bisa merumuskan kembali. Ya, saya yakin di pemimpinan Pak Uji ini meskipun cukup singkat, tapi sudah membawa sekolah ini untuk mengajar kita bersama semakin jauh lebih baik. Ya, mudah-mudahan dari proses pembelajaran CCP ini nanti kalau ditindaklanjuti dalam waktu khusus, silakan dari rekan-rekan di sini boleh menyelaraskan visi sekolah dengan visi di kurikulum nasional. Mungkin itu sedikit penegasan dari rekan-rekan BP, dan untuk hari ini kita bersama-sama berdiskusi dengan Bu Pipa langsung pada pokok bahasan. Apakah visi yang sudah dibuat rekan kita Bu Pipa ini sudah berpihak pada murid? Nanti bisa ditayang itu ya, langsung seperti ini. Kemudian yang kedua, apakah visi sekolah kita di SD Development ini juga sudah berpihak pada murid? Sudah ya. Nah, jadi untuk waktu diskusi ini saya serahkan kembali kepada Ibu kita untuk memimpinnya. Tidak perlu lama-lama Bu, nanti kita 10 menit saja. Jadi tampilkan saya visi itu, kemudian kita minta masukan dari rekan-rekan apakah visi sekolah ini sudah selaras, ya. Kemudian juga apakah visi sekolah ini sudah berpihak pada murid. Terima kasih. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan mengenai visi. Sekilas visi itu ibarat seorang pelari. Kalau
kalau kita masih discuss, visi itu finish. Jadi tujuan, angan-angan, harapan, cita-cita yang ingin dicapai dan diwujudkan. Karena kita bergerak di bidang pendidikan, tentunya visi ini ditujukan untuk murid, yakni menghadirkan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Baik, berikut ini adalah visi saya sebagai seorang guru. Slide berikutnya. Baik, visi saya sebagai seorang pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai yang pertama, individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Yang kedua, warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Dan yang ketiga, insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Next. Dan visi saya sebagai seorang guru adalah dan ini sudah pernah saya sosialisasikan ke teman-teman Bapak, yakni menumbuhkan generasi beriman dan bertakwa, berkarakter, berbudaya, berprestasi menuju era digitalisasi. Jadi awal dan pertama dan utama, karakter itu sangat penting. Karakter lebih didahulukan, adab, akhlak lebih didahulukan, setelah itu diikuti dengan ilmu. Oleh sebab itu saya meletakkan kata beriman dan generasi beriman dan bertakwa serta berkarakter itu di awal atau di depan visi saya. Setelah itu diikuti oleh berbudaya. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah Adiwiyata Bapak. Jadi salah satu visi saya adalah berbudaya Adiwiyata, berbudaya lingkungan, serta berbudaya kearifan lokal. Berprestasi menuju era digitalisasi. Sebagai pendidik, kita harus bisa menuntun siswa kita, murid kita sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan seperti yang kita tahu bersama, tentunya murid yang kita hadapi ini kita persiapkan untuk menghadapi era 4.0, era industri. Oleh sebab itu sangat penting untuk memberikan mereka bekal menuju era tersebut melalui prestasi menuju era digitalisasi. Begitu Bapak. Baik teman-teman, kalau menurut teman-teman, menurut pendapat teman-teman, mungkin ada masukan atau ide, tanggapan terkait visi saya sebagai seorang guru, monggo dipersilakan. Khususnya sekolah kita kan sekarang kelas 1 dan kelas 4 sudah IKN ya. Nah, kalau menurut panjenengan visi yang sudah tersusun ini, yang sudah saya susun ini, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Monggo silakan Bu Ayu. Monggo. Silakan Mbak, monggo disampaikan. Menurut saya dari visi yang disampaikan oleh Bu Rita sudah sesuai dengan visi sekolah kita, di mana nantinya kita akan melaksanakan sepenuhnya IKN. Dan menurut saya ini sudah sesuai. Ini dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ainun. Baik,
Dan semoga visi ini bisa kelak bisa diimplementasikan segera. Dan sekarang perubahan dalam pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karakter murid itu sangat penting. Oleh sebab itu, dalam penyusunan sebuah prakarsa perubahan pembelajaran, di sini saya menyusun menumbuhkan nilai religius untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tentunya ini diterapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler serta kebiasaan atau praktik-praktik baik setiap hari. Dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, saya tidak bisa sendiri. Saya butuh panjenengan semua, teman sejawat saya dan bapak kepala sekolah, tentunya siswa atau murid serta seluruh pemangku kepentingan sekolah lainnya. Dan untuk dukungan yang diperlukan, mungkin ada dana, sarana dan prasarana, waktu serta tempat. Baik teman-teman, untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru, visi sekolah. Ini adalah visi sekolah kita tercinta, visi UPT SD Negeri 228 Gresik, yang sudah dalam penyusunannya waktu itu kita dilibatkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita berdiskusi dan dari diskusi tersebut telah disepakati bahwa visi UPT SD Negeri 228 Gresik adalah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, berlandaskan intak dan iptek. Dari visi yang telah terbentuk ini, menurut Bapak Ibu, apakah ada yang masih perlu diperbaiki dari visi sekolah kita ini? Monggo, mungkin ada masukan, tanggapan, mungkin Pak Mus. Monggo Pak Mus, terkait visi sekolah kita, mungkin ada masukan, ada hal yang perlu diperbaiki untuk visi sekolah kita. Bu Cindy, monggo. Monggo, Bu Cindy. Bu Erma, monggo Bu Erma. Monggo Bu Erma. Mungkin menurut saya dari visi yang dibuat oleh teman kita Rika dengan visi yang ada di sekolah tidak sesuai, mungkin hanya perlu menambahkan menuju era digitalisasi. Kalau menurut Bu Erma, visi sekolah kita ini apakah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan di kelas 1 dan kelas 4? Menurut saya tidak sesuai ya, karena di situ sudah ada beberapa kuliah sehingga membuka cara sesuai yang baik seperti itu. Berarti tidak perlu diperbaiki. Apakah perlu ada perbaikan atau Menurut saya sudah sesuai karena di sini juga di dalam visinya juga lebih dijelaskan di situ sesuai dengan IKN di mana ada penunjuknya karakter yang sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Menurut saya sudah sesuai untuk kurikulum yang nantinya akan kita berikan. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu semua.
semuanya. Baik, berarti yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa visi UPTSD Negeri 228 Gresik berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, berlandaskan IPTAK dan IPTEK. Ini sudah sesuai dengan IKN dan tidak perlu ada perbaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rifa dan Pak Hasan yang telah menyampaikan visi-misinya. Saya jadi sedikit ngatur kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Kimbo selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Hasan dan Ibu Rifa selaku CDP, yang saya hormati Pak Roy selaku rekan saya sebagai PP di sekolah ini, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberi kesempatan untuk hadir di sekolah ini untuk mendampingi Pak Hasan dan Bu Rifa sebagai CDP di sekolah ini. Mudah-mudahan pendampingan hari ini membawa barokah bagi kita semuanya. Yang ketiga, saya mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus pamit duluan, karena saya harus ke KUA karena anak saya hari ini mau rapat dulu. Dan saya nggak bisa dampingi lama, mohon maaf. Saya sempat-sempatkan Bapak Ibu kegiatannya bersamaan semuanya, saya sempat-sempatkan di sini, kemudian saya ke KUA. Mohon maaf ya. Kemudian ke depannya saya berharap bahwa visi yang telah disampaikan oleh Bu Rifa dan Pak Hasan tadi dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dievaluasi kembali jika nanti ada perubahan lagi. Gitu. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, sekaligus saya mohon pamit ya Pak. Saya mau meninggalkan sekolah ini lebih dulu. Nanti Pak Roy sampai selesai Pak Roy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Enda, teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya kira sudah cukup diskusi hari ini. Jadi begini, saya sekali lagi mohon dukungannya buat rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah mengikuti program ini kita supaya jalan. Ya, tujuan akhirnya ternyata apresiasi dari pemerintah sangat bagus di angkatan 5 dan 6 ini. Begitu nanti di sekitar bulan Maret mereka dinyatakan selesai mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan sertifikat untuk guru penggerak, tinggal disuruh upload ke simpasi PKB dan berhak memiliki pendidikan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, jadi mohon dukungannya supaya diberi semangat rekan-rekan Bapak Ibu. Kita cukup bangga karena di Mengaji ini cuma ada 2 orang di SD negeri ini. SD-nya cukup berkembang dan sangat besar, satu-satunya SD negeri di Mengaji ini yang bisa seperti ini. Nggak mungkin kalau guru-gurunya nggak sehebat Bapak Ibu. Dan itu juga ditunjang dengan visi yang sudah berfokus pada siswa. Nanti Bapak Ibu bisa refleksikan, apalagi nanti sekitar 2-3 tahun lagi semua sudah melakukan penerapan IKN. Apakah visi yang dibuat saat ini sudah representatif dengan IKN yang nanti Bapak Ibu jalankan? Ya, ini nanti saya kembalikan kepada pihak pimpinan. Kalau sudah berfokus pada siswa, ya, karena ini saya belum tahu ini kapan dibuatnya. Tapi kalau sudah melihat seperti ini kan ada beberapa sekolah itu yang visinya begini, terwujudnya sekolah. Nah ini berarti nggak fokus ke situ. Atau ada yang berbunyi menjadikan sekolah. Nah ini berarti nggak fokus ke situ. Tapi beberapa sekolah kemarin ada rekan-rekan yang megang menjadi pembelajar. Nah ini berarti sudah berfokus ke situ. Atau menjadikan siswa
apalah yang seperti Bapak Ibu idamkan, Bapak Ibu yang tua itu berarti sudah berfokus ke situ. Makanya di refleksi kali ini silakan nanti di diskusikan kembali kalau hal ini penting untuk menjadikan sekolah ini jauh lebih maju pada saat penerapan KM itu memang benar-benar visinya sudah selaras berfokus pada siswa. Seluruh itu Pak Puji. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama dengan kemajuan SD Jabar ini. Untuk kata terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Puji untuk memberikan gambaran, dan saya atas nama PP mohon maaf bila ada satu hal yang berkurang. Terima kasih. Saya berikan waktunya untuk Bapak-Bapak dalam bentuk kegiatan diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya dapat sudah diberikan kegiatan pada pagi hari ini. Saya cukup berbangga sebetulnya, yang mana kegiatan pada pagi hari ini fokus yaitu penyampaian visi dari guru penggerak yang pertama, kemudian visi dari guru penggerak diselaraskan dengan visi sekolah atau visi satuan pendidikan. Seperti tadi Pak Rai menanyakan, visi ini adalah visi yang terbaru ya, yang kita tetapkan ketika awal tahun pelajaran ya, ketika saya bertugas di sini. Teman-teman saya ajak membuka kurikulum Bapak, kita cermati visi, akhirnya dengan diskusi kita revisi beberapa kalimat, beberapa statement, akhirnya dibenarkan visi yang terakhir ini. Kemudian alhamdulillah saya bersyukur ya, sekolah kita memiliki 2 calon guru penggerak, dan saya sangat optimis calon guru penggerak ini banyak membawa perubahan khususnya di lembaga kita ini. Ya tadi sudah disampaikan, bisa menjadi pemimpin pembelajaran terutama di kelasnya, kemudian kedua bisa menjadi pemimpin pembelajaran ya umumnya di sekolah kita ini. Kemudian alhamdulillah saya amati dari pertama ya, Bu Rifa dan Pak Basol ini menjadi guru penggerak, banyak memberikan motivasi dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Jadi saya cukup berbangga, mudah-mudahan Pak Bu Rifa dan Pak Basol itu bisa tuntas, bisa lulus bersama-sama dan bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi untuk sekolah kita, sekolah saya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu ya, saya tidak perlu berlama-lama. Sekali lagi selamat dan sukses, dan terakhir saya mohon maaf untuk Pak dan Linda. Saya sangat mendukung program ini ya. Dari awal Bu Rifa ini diskusikan itu saya sangat mendukung ya, termasuk Pak Hasan, 2 orang ini ketika lolos pertama kali dalam seleksi CBB itu langsung saya buka di itu Pak, alhamdulillah sambutannya luar biasa. Saya maunya mengawal beliau berdua ini sampai dengan tuntas, namun ya karena ini ada mutasi dari dinas, saya tidak bisa meneruskan Bu Rifa, tapi sudah saya sampaikan kemarin kepada kepala sekolah yang baru, Pak Sim, menganti satu punya 2 calon guru penggerak. Ya, alhamdulillah ini sudah separuh perjalanan. Saya minta tolong Pak Sim untuk mendukung beliau berdua. Ini sudah saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan pergantian kepala sekolah tetap Bu Rifa tetap semangat, Pak Hasan juga tetap semangat, dan mudah-mudahan bisa lulus berdua. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Saya bisa mohon maaf atas nama PP tidak
yang sudah sedikit banyak meminta waktu Bapak Ibu. Saya kira kegiatan pagi ini tidak bisa kita akhiri kalau tidak dalam kesempatan kita bisa berkomunikasikan bersama. Terima kasih Pak.